Tutorial video kali ini akan membahas KD 3.2 memahami kebutuhan sistem berorientasi objek. Sebelum kita memahami kebutuhan sistem, kita harus memahami apa itu analisis sistem. Analisis sistem adalah tahapan sistem untuk mendapatkan aplikasi yang baik dan bersesuaian dengan tujuan dan kegunaannya. Jadi, tahapan-tahapan secara sistematis atau terstruktur step by step ya yang didapatkan ya, yang ditulis sehingga nantinya akan mendapatkan aplikasi yang baik. Ya. Analisis ini berdasarkan keinginan atau kebutuhan user dan terjemahkan oleh seorang analis. Jadi, analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan. Jadi, dari satu informasi diurai menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen untuk diidentifikasi dan dievaluasi. Agar mudah dalam menganalisis kebutuhan sistem, diperlukan dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Apa saja kebutuhan fungsional itu? Ya. Kebutuhan fungsional di dalam sistem berorientasi objek ya, adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional berisi pendefinisian layanan yang harus disediakan, bagaimana reaksi sistem terhadap input, dan apa yang harus dilakukan sistem pada situasi khusus. Jadi, kebutuhan sistem ini secara fungsional ini dilihat dari sisi user atau pengguna. Jadi, misalnya pada proses input suatu nilai yang harus berisi angka diisi oleh huruf, maka sistem akan memberitahukan reaksinya seperti apa. Itulah kebutuhan fungsional yang harus disediakan, salah satu contohnya. Kemudian kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional berisi daftar kendala pada pelayanan atau fungsi sistem, seperti kendala waktu, kendala proses pengumuman, dan sebagainya. Jadi non-fungsional ini, kebutuhan ini adalah merupakan kendala yang ada pada diri pengembang suatu program aplikasi. Untuk contoh kebutuhan sistem yang handal, ya kita memberikan sebuah contoh fungsional studi kasus mesin ATM. Bagaimana seharusnya mesin ATM? Contohnya adalah sistem ATM harus mampu melakukan verifikasi user. Jadi dia harus mampu memverifikasi PIN yang dibutuhkan oleh user dan harus disamakan dengan yang ada dalam database mesin sistem. Kemudian sistem ATM, sistemnya harus mampu mengecek saldo, jelas saldo uang yang ada di dalam rekening si user. Sistem harus mampu digunakan untuk penarikan uang. Nah, kemampuan untuk penarikan uang ini berelasi dengan kemampuan sistem dalam mengecek saldo, di mana uang yang ditarik tidak boleh lebih besar dari saldo yang ada pada sistem. Kemudian sistem harus mampu digunakan untuk mentransfer uang, yaitu kemampuan ini harus mampu mentransfer ke bank lain, juga berelasi dengan kemampuan sistem dalam mengecek saldo, di mana uang yang ditransfer tidak boleh lebih besar dari saldo yang ada di dalam sistem. Kemudian kemampuan lain yang kita butuhkan apa? Misalnya adalah kemampuan sistem mesin ATM untuk membeli pulsa
untuk membayar PLN, untuk membayar PAM, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bagaimana contoh praktiknya? Contoh praktiknya untuk cross diagramnya dapat dilihat pada video tutorial KD 4.2, yaitu mempresentasikan kebutuhan sistem berorientasi objek. Tutorial berikut adalah diagram activity, bagaimana cara kita membuat mempresentasikan kebutuhan sistem berorientasi objek. Dalam hal ini saya akan menjelaskan kebutuhan sistem mesin ATM. Jadi pertama kita drag initial node, kemudian kita klik, kita pilih resource, kita pilih activity. Yang pertama, activity pertama yaitu user memasukkan kartu debit. Oke, setelah user masuk kartu debit, reaksi mesin adalah sistem meminta nomor PIN. Oke. Setelah sistem meminta nomor PIN, user kembali melakukan aktivitas yaitu memasukkan nomor PIN. Nah, dari sini oleh sistem nomor PIN yang dimasukkan oleh user akan diverifikasi. Oke, maka di sini akan ada decision ya. Oke. Hapus yang ini. Nah, kita butuh decision seperti ini. Oke, jika benar di sini ya. Jika benar, maka sistem akan menampilkan menu transaksi. Oke. Kita percantik. Ini juga kita perbesar. Untuk ukuran bisa kita custom ya. Oke. Siap. Berikutnya, apabila salah, maka dari sini ini apabila salah kita gunakan control flow di sini. Ya, kita tarik ke sini. Kita tarik ke atas. Kita ke sini. Oke, akan terbentuk seperti ini. Kita beri komentar. Kita kasih teks di sini, ada text box. Kita taruh di sini. Jika salah, maka sistem meminta masukkan nomor PIN berikutnya. Not berakhir. Jadi dari sini maka bisa lebih dikembangkan lagi, yaitu apabila user memasukkan PIN salah sampai 3 kali, maka sistem akan menelan kartu debit. Nah, itu sudah akan berakhir di sini juga titiknya. Silahkan nanti dikembangkan untuk hal seperti tersebut.